ron genduru sinebit sendiri berarti adalah daun ron genduru yang disobek-sobek. Sahabat Pusaka Jawa mungkin bertanya, apa sih genduru? Genduru itu semacam apa ya? Semacam pohon pakis yang kecil, yang kemungkinan tingginya 1,5 cm. Ya, dan pamor ron gunduru itu tergolong pamor yang mahal. Kenapa pamor mahal? Karena banyak dicari orang. Kemudian pamor ron gunduru itu mempunyai banyak nama. Kadang orang menamakannya ron duru, ron kandaru, seperti itu ya. Kemudian bulu ayam, ron kenduru, ron genduru, terus ron duru, sama. Ya, sahabat Pusaka Jawa, sama. Tapi kalau ini adalah ron genduru sinebit. Ron genduru sinebit lebih susah lagi pembuatannya daripada ron genduru yang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Wao di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita tergolong dan diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya dohiron wal batinan. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari mara bahaya, ya, baik dari musibah, terutama sekarang adalah musibah yang lagi merata adalah musibah banjir. Semoga sahabat Pusaka Jawa yang daerahnya terkena banjir, Allah segera menyurutkan airnya. Dan semoga sahabat Pusaka Jawa dilindungi dari Allah dilindungi dari virus COVID-19 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa saja, tapi juga handai tolan maupun teman-temannya. Dan Allah segera memberikan obat yang tepat untuk virus COVID-19 itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur Luk 9, yaitu dapur Sempono. Sempono sendiri secara harfiah atau etimologi bermakna adalah mimpi. Ya, jadi tentunya di sini adalah mimpi adalah harapan atau cita-cita. Karena manusia tanpa adanya mimpi hidup terasa hampa, seperti makanan tanpa garam. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Karena berawal dari mimpilah kita akan mengalami satu perubahan besar dalam hidup kita. Ya, tapi tidak hanya mimpi saja. Ketika Anda bermimpi, maka cepat bangunlah dan lakukan tindakan-tindakan untuk meraih mimpi itu tersebut. Leluhur kita selalu memberikan satu perlambang atau satu satu bentuk penyemangat untuk mendorong generasi penerusnya supaya tidak lupa dengan tujuan hidup. Apa yang akan dicapai dalam hidup itu. Dan mereka mengingatkan lewat dalam bentuk pusaka bernama Sempono. Ya, ada yang namanya Sempono sempaner, artinya sempana benar. Tapi kali ini saya adalah membabar dapur keris Luk Sempono Luk 9. Dapur keris Sempono Luk 9. Ya, sahabat Pusaka Jawa, jadi Anda yang masih bermimpi, Anda yang masih tertidur, bangunlah. Dan kerjakan apa yang menjadikan agar mimpi itu terrealisasi. Ya, tentunya leluhur kita memberikan dapur nama Sempono punya maksud dan tujuan bahwasanya hidup harus lebih baik daripada hari kemarin. Insya Allah nanti mudah-mudahan sahabat Pusaka Jawa pun seperti itu, baik dari segi ekonomi, baik dari segi tindak tanduk lebih baik. Yang tadinya gerusa-gerusu jadi kalem, yang tadinya
apa ya, apa istilahnya, egois jadi wisdom, bijaksana, seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa, tidak perlu panjang kali lebar karena badan saya sudah lebar. Kita lihat pusakanya. Oke. Sahabat Pusaka Jawa. Oke. Di dalam warongko ini ada dapur keris Sempono Lux 9 ya. Seperti biasa kita babar dahulu warongkonya. Kali ini warongkonya berbeda daripada yang biasa saya babar. Nah, sahabat pusaka bisa lihat. Warongkonya ini warongko Madura, sandang walikat Sumenep, motif udengan ya. Di Madura sendiri, sahabat pusaka saya perlu ketahui itu tidak pelit akan ukir, hampir kayak Bali. Bali juga banyak orang pintar mengukir ya. Jadi bilanya pun diukir depan belakang. Istimewa ya sahabat pusaka coba. Untuk mendaknya motif Buddha ya, motif Buddha. Kemudian untuk bahan mendaknya ini perunggu sahabat pusaka Jawa, lawasan, lamen. Handle-nya motif tumenggungan. Lihat. Ini motif tumenggungan sahabat pusaka Jawa. Kita buka bilanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rilis ya. Dapur Sempana mempunyai ciri-ciri adalah looknya 9, bilahnya look 9. Kemudian memakai kembang kacang, ada jalen, ada lambe gajah, ada pijetan. Selesai. Ya, tidak memakai tikel alis, tidak memakai tikel alis. Sahabat pusaka Jawa bisa lihatkan ini pamornya ini. Nah. Ini jenisnya adalah pamor ron genderu sinebit, tapi karena ini sudah lama, jadi pamornya ya begitu tuh. Tuh. Pamornya agak sudah mulai menipis. Ron genderu sinebit sendiri berarti adalah daun ron genduru yang disobek-sobek. Sahabat pusaka Jawa mungkin bertanya, apa sih genduru? Genduru itu semacam apa ya? Semacam pohon pakis yang kecil, yang kemungkinan tingginya 1,5 cm. Ya, dan pamor ron gunduru itu tergolong pamor yang mahal. Kenapa pamor mahal? Karena banyak dicari orang. Kemudian pamor ron gunduru itu mempunyai banyak nama. Kadang orang menamakannya ron duru, ron kandaru, seperti itu ya. Kemudian bulu ayam, ron kenduru, ron genduru, terus ron duru, sama. Ya, sahabat pusaka Jawa, sama. Tapi kalau ini adalah ron genduru sinebit. Ron genduru sinebit lebih susah lagi pembuatannya daripada ron genduru yang biasa. Ada ron genduru yang biasa dan ada ron genduru sinebit wengkon, memakai wengkon. Kalau ini tidak memakai wengkon. Jadi ini pamornya ron genduru sinebit saja. Ya sahabat pusaka Jawa. Nah, sebagian pecinta keris beranggapan tuah dan angsar pamor ron genduru itu membuat pemiliknya, membuat pemiliknya mempunyai wibawa yang besar, dan pertama adalah menjadi orang terpandang di lingkungannya, mempunyai wibawa yang besar dan memudahkan untuk memimpin. Menjadi leader gampang, ngomong wongnya gampang. Menjadi orang yang terpandang. Siapa orang yang tidak mau terpandang? Siapa orang yang tidak mempunyai siapa orang yang tidak ingin mempunyai wibawa dan karisma? Siapa orangnya coba? Mempunyai wibawa dan karisma, kemudian mudah untuk memimpin orang. Itu tuah dan angsar pamor ron genduru. Ya, ron genduru termasuk pamor miring. Nah, kemudian termasuk pamor rekan. Pamor miring artinya ketika pembuatannya itu tidak
bahan pamor itu tidak sejajar dengan besi. Jadi dia ke atas, tidak horizontal tapi ke atas. Dan pamor ron genduru itu tergolong pamor rekan. Pamor rekan adalah pamor yang dirancang oleh empu, sengaja dibentuk. Kan ada pamor tiban yang tidak dirancang. Seperti pamor Wasuta, Rojo Gundolo. Itu pamor tiban yang tidak dirancang, tiba-tiba nongol aja. Ya. Terus pamor ron genduru tergolong pamor pemilih. Artinya tidak semua orang bisa memiliki, tidak semua orang cocok. Ya sahabat Pusaka Jawa. Tadi sudah saya sampaikan tuah dan pamor ron genduru ya. Sekarang saya sampaikan tuah dan pamor tuah dan atau angsar dari dapur dari Luk 9. Luk 9 sebagian pencinta keris beranggapan mempunyai tuah dan angsar adalah agar si pemilik Luk 9 itu mempunyai wibawa dan karisma yang besar, ya, wibawa dan karisma yang besar, agar dia menjadi pemimpin yang baik dan perintahnya ditaati oleh bawahannya, sinkron dengan pamor ron genduru sinebit atau bulu ayam sinebit ini, sinkron ya. Jadi ini sudah tahu gambarannya, sudah jelas dari sini ya, dari Luknya 9, dari pamornya pun ron genduru sinebit sudah tahu tuah dan angsarnya. Kemudian sudah tahu berarti ini cocoknya buat siapa? Ini pemilih. Karena yang namanya pemilih berarti tidak semua orang bisa cocok. Contoh ya, ketika Anda senang dengan motor, ya, ada motor namanya manual matic. Kedua ada motor yang gede moge. Motor moge itu motor pemilih. Kenapa motor? Karena kalau orang badannya kecil pakai moge kebanting. Bagusnya yang gede-gede, kemudian dia harus pintar mengimbangi motor itu. Tapi kalau matic, motor bebek, semua orang bisalah pakai. Ya, seperti itu. Begitu juga dengan dapur keris yang berpamor yang pemilih. Tidak semua orang bisa memilikinya karena memang mempunyai makna yang dalam, bahwasanya ini loh khusus untuk seorang leader atau pemimpin loh. Atau orang yang pengen terpandang walaupun dia tidak jadi pemimpin, kemungkinan dia menjadi sesepuh di satu golongan atau satu desa atau satu kaum. Ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, kita bahas pucukannya. Pucukannya kalau kita lihat adalah Nyujen. Nyujen artinya lancip karena pucukan itu ada pertama Nyujen, Ambututumo, Ngutub Gambir, Anggabah Kopong, Nugi Pinetet, sama Ngumyang. 6. Kayak sering saya sebutkan biar sahabat Pusaka Jawa ingat. Gonjonya, ini gonjonya wuwung, artinya datar. Kelihatan sahabat. Ya, datar. Sahabat Pusaka Jawa bisa lihat belajar dari atas itu datar tuh. Oke ya, kan ada gonjo wuwung, ada gonjo kelap lintah, ada gonjo wilut. Ya kan? Ada gonjo sabit rontal. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau dilihat dari selorok besinya, ini hitam kehijauan, sahabat Pusaka Jawa, hitam kehijauan. Kemudian kalau dilihat dari pasikutannya, ini kita lihat pasikutannya. Pasikutannya yang wingit, kemudian prigel. Pamornya ini, pamornya kita bicara pamornya ya. Pamornya ini pandes seperti kawat. Ini pandes seperti kawat ini menancap. Oke ya. Kemudian dengan melihat panjang bilah yang sedang, dari bawah sampai ke atas tambah meruncing. Sahabat Pusaka Jawa yang sering mengikuti ini pasti udah tahu ciri-cirinya ini. Tangguh mana kira-kira. Ya. Pasikutan itu tampilan sahabat pusaka, tapi khusus untuk pusaka, tidak untuk orang. Nanti orang dikatakan pasikutan ya. Ya. Ini estimasi tangguh Majapahit akhir. Majapahit akhir berarti hampir mau ke Demak. Ya. Lihat sahabat Pusaka Jawa. Majapahit akhir berarti Brawijaya 5. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Ini pamornya istimewa, pamornya adalah pamor ron
genduru sinebit, artinya daun genduru yang disobek-sobek. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita bicara tentang tuah dan pamor ron genduru, itu memang pamor yang istimewa, banyak orang cari karena memang jarang, sahabat Pusaka Jawa. Kebetulan ini saya dapat pamor ron genduru sinebit ini dari subscriber saya yang ada di daerah timur yang sekarang lagi kebanjiran. Ya, terus WA saya cocok, saya maharin, ya. Kemudian saya warangi ulang. Ternyata hasilnya adalah pamor ron genduru sinebit. Kalau secara samar-samar mungkin orang taunya ini seperti naga rangsang, tapi tidak seperti naga. Kalau naga rangsang itu pamornya itu seperti belarak ngirit. Kalau belarak ngirit kan begini, kayak itunya pohon kelapa, tapi kalau naga rangsang ke atas. Kalau ini tidak, ini ke bawah tapi begini kayak bulu ayam. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Cuman karena ini pamornya, karena sudah lama, ciri-ciri dari ya beginilah pamornya, beginilah. Nongol tenggelam, tapi jelas ini adalah pamor ron genduru sinebit. Sahabat Pusaka, saya kasih review lagi. Ya. Nah, ini. Nah. Sudah tipis pamornya, jadi tidak kelihatan jelas, tapi wajar lah. Wong namanya tangguh-tangguh sepuh, ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita rangkum sahabat Pusaka Jawa, dari dapur namanya sempono, kemudian dari pamor dan luk, harapan sang empu kepada pemilik dapur keris sempono luk 9 pamor ron genduru sinebit adalah sang pemilik mempunyai mimpi untuk menjadi seorang pemimpin. Ini diaplikasikan lewat luk dan lewat tuah pamor, tuah luk dan tuah pamor. Jadi harapannya adalah pemilik ini menjadi seorang pemimpin, ya, yang terpandang di lingkungannya ataupun luas, mempunyai wibawa yang besar, dan dia ketika menjadi pemimpin yang baik, perintahnya ditaati oleh semuanya, bawahannya, ya. Setelah perintahnya ditaati oleh bawahannya, kemudian dia mempunyai karisma, menjadi terpandang, ya, menjadi terpandang, ditambah dengan tuah pamor dari ron genduru sinebit itu adalah pandai memimpin orang. Karena banyak seorang menjadi pemimpin gagal, ya. Jadi di sini intinya adalah harapan dari sang empu, doa yang dicantumkan oleh empu dengan perlambang nama dapur, dengan perlambang luk 9, dengan perlambang pamor, kita bisa baca bahwasanya pemilik keris ini dikhususkan untuk seorang pemimpin, atau diharapkan pemilik keris ini menjadi seorang pemimpin, menjadi orang yang terpandang di lingkungannya, mempunyai wibawa yang besar, perintahnya ditaati oleh orang, ya, ditaati oleh orang, dan dia mudah untuk memimpin, menjadi pandai untuk memimpin. Sekarang kalau banyak kan lihat teman-teman, soal ada yang pemimpin diturunkan karena dia tidak pandai dalam memimpin orang. Nah, di sini tuah dari ron genduru sinebit adalah agar orang itu menjadi orang yang terpandang di lingkungannya, kemudian mempunyai wibawa dan mudah memimpin, pandai untuk memimpin semua orang. Istimewa bukan? Ditambah dengan luk 9 yang mempunyai wibawa besar, ya, kemudian mempunyai karisma yang besar, diharapkan dia menjadi pemimpin yang baik dan perintahnya ditaati. Sinkron banget, pas banget. Jadi, dan pamor ron genduru sinebit ini adalah pamor pemilih. Tidak semua orang cocok. Karena tidak semua orang menjadi pemimpin. Kalau semua jadi pemimpin, anak buahnya siapa? Kan seperti itu. Nah,
Berarti kalau kita rangkum, ini adalah dapur keris yang dikhususkan untuk seorang yang menjadi pemimpin atau menjadi terpandang, entah itu menjadi sesepuh, entah itu menjadi dia menjadi ketua dalam satu golongan. Ini ketika dia berbicara, dia mempunyai karisma, mempunyai wibawa. Tidak berbicara, namanya karisma itu tidak berbicara pun orang sudah punya karisma. Nongol melaku katon tekluk. Orang itu berkarisma, berwibawa. Ya. Jadi keris Sempono Tangguh Majapahit akhir ini, estimasi Tangguh Majapahit ini adalah tergolong keris yang istimewa, dan ini adalah keris yang pemilih yang menurut pendapat saya dikhususkan hanya untuk orang yang ingin terpandang atau menjadi seorang pemimpin. Kemudian setelah dia menjadi terpandang, dimudahkan dengan doa-doa yang tercantum dalam perlambang sebuah pamor Ron Gendru Sinebit, yaitu menjadi terpandang, mudah memimpin, mempunyai karisma. Sinkron banget, ini sinkron banget. Sekian lama saya mempelajari satu buah pusaka, hampir rata-rata ketika nama dapur dan perlambang luk dan pamor pasti sinkron dengan satu tujuan. Kalau ini kan berarti hanya untuk satu tujuan. Ada yang kadang kalau bahasanya begini, kalau ini mungkin tuahnya bukan untuk kerezekian, jadi khusus untuk kewibawaan, mempengaruhi lawan orang, gampang diterima oleh orang, menjadi pemimpin yang baik. Ini khusus pemimpin, tidak ada untuk faktor kerezekiannya. Jadi begitu kan, kadang-kadang ketika luknya luk 9 menjadi pemimpin, tapi ditambah dengan pamornya yang pamor untuk kerezekian. Jadi khusus, jadi ininya dapat, jabatannya dapat, rezekinya dapat. Kalau ini khusus untuk kewibawaan dan untuk kepemimpinan, leadership. Ya, paham ya sahabat Pusaka Jawa? Oke. Jadi dari itu saja. Tidak perlu panjang lebar, ya. Apabila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf karena kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian tekan tombol lonceng notifikasi agar sahabat Pusaka Jawa selalu mendapatkan video-video terup to date dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.